Apa kabar para profesional lingkungan? Kita ketemu lagi di dalam program Cash Profling, podcastnya para profesional lingkungan. Forum ini menjadi media untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, tukar pikiran, atau tukar pengalaman terkait dengan aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah konsep baru terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup. Jadi saya rasa kita tahu bersama bahwa ekonomi dan ekologi itu sebenarnya bersaudara. Kita belajar di kampus ya, bahwa kita mengenal ada konsep oikos-nomos dan oikos-logos. Oikos-nomos itu kemudian menjadi ilmu ekonomi, oikos-logos itu kemudian menjadi ilmu ekologi. Keduanya di dalam praktek di lapangan sering dipertentangkan. Dan faktanya memang ya, banyak kemudian daerah, pemerintah daerah dalam hal ini yang belum berhasil mempertemukan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum ada satupun yang bisa mempertemukan konsep pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan rasanya ya mempertemukan dua saudara kandung ini antara oikos-nomos dan oikos-logos itu adalah keniscayaan. Di pemerintah pusat sebenarnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup kita sudah mulai memformulasikan gimana model ekonomi dan ekologi itu bisa seiring jalan. Dan itu saya rasa nanti akan menjadi hal baru ya, karena kita sudah memiliki pengalaman bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan yang diharapkan sebenarnya bisa mempertemukan dua mazhab ini ya, antara ekonomi dan ekologi itu bisa seiring jalan. Namun demikian ya, ternyata pembangunan berkelanjutan itu memiliki keterbatasan. Jadi kalau secara konsep ya, pembangunan berkelanjutan itu tujuan untuk melestarikan sumber daya lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk generasi mendatang tanpa kewajiban memperbaiki atau memulihkannya. Ini dua kata terakhir ini sebenarnya yang perlu kita kritisi, karena pembangunan berkelanjutan lebih kepada pendekatan memberikan warisan ya, pada generasi berikutnya dalam kualitas yang minimal sama. Dalam ini adalah kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam tentunya. Dan setelah kami dalami, kami kaji ya, dan juga berdasarkan pengamatan ya, fakta-fakta di lapangan ya, rasanya kita bisa memformulasikan ya konsep ekonomi yang lebih dari itu, yang sebenarnya sudah dilakukan juga oleh masyarakat, oleh pemerintah dalam hal ini KLHK ya, yang bertujuan bagaimana meningkatkan perekonomian sekaligus juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang dari pengamatan itu kemudian kami kaji, kami formulasikan, dan kita beri nama. Dan tentu saja nama ini tidak hanya pemikiran saya pribadi ya, saya sebenarnya sudah mengkonstruksi konsep ini, tapi ada rekan-rekan yang peduli juga terhadap ekonomi dan ekologi, kemudian menyebut sebagai konsep ekonomi regeneratif. Nah, ini hal baru ya rekan-rekan ya. Ekonomi regeneratif itu kalau bisa saya sampaikan gambarannya itu mudah. Kita mengenal sekarang ada teknologi stem cell ya. Stem cell itu adalah teknologi ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan sel-sel yang ada di tubuh kita, bahkan sebenarnya juga di tubuh orang lain atau makhluk hidup lain ya, untuk dapat memulihkan kesehatan kita. Bahkan ya
dengan teknologi stem cell ini konon ya itu bisa menambah kesehatan, juga menambah penampilan lebih muda, 10 tahun lebih muda. Ini menarik sekali ya, ini kan teknologi baru di bidang kesehatan. Nah, di dalam konsep yang kami sebut dengan ekonomi regeneratif ya, itu hampir sama. Itu sebuah analogi tadi agar memudahkan ya rekan-rekan memahami apa sih ekonomi regeneratif itu. Jadi kita ingin ya memulihkan ya, bahkan meningkatkan kualitas ekonomi dengan modal yang sudah ada, dan sekaligus ya nanti dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup ya. Tanyanya apakah mungkin ya? Nah, ini yang dilontarkan oleh teman-teman ya ketika saya diskusikan ya, bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas meningkatkan perekonomian, atau sebaliknya meningkatkan perekonomian juga sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, ekonomi regeneratif ini lebih kepada pendekatan formulasi kebijakan yang berupaya memulihkan sumber daya, membangun kembali modal alam, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Nah, jadi kita akan memulihkan sumber daya, membangun kembali modal alam, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terutama saya ditugasi untuk membidangi masalah ekonomi sumber daya alam. Jadi saya sangat concern ya, sangat tertarik untuk bisa mengembangkan dan menerapkan ekonomi regeneratif ini. Ekonomi regeneratif tentunya membutuhkan investasi modal sosial ya, kemudian juga modal manusia dalam artian kompetensi dari sumber daya manusia ya, dan juga fisik ya. Dan prinsip-prinsip dari ekonomi regeneratif meliputi aliran sirkular bahan dan energi, yaitu daur ulang, menyeimbangkan ketahanan dan efisiensi, memastikan keberagaman, mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan dan nilai-nilai bersama, dan mendorong pembelajaran kolektif yang efektif dan adaptif. Jadi ini dikutip dari berbagai referensi yang sebenarnya sudah mengangkat ya konsep yang hampir sama. Hanya terminologi ekonomi regeneratif ini baru kita munculkan pada kesempatan ini. Dan nanti juga ada rekan-rekan dari World Bank ya, kemudian juga dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup ya, itu direktur utamanya juga kan kita yang mendalami terkait dengan ekonomi dan lingkungan. Ini rasa-rasanya kita akan sepakat ya membangun, mengkonstruksi ekonomi regeneratif ini sebuah paradigma baru dan bisa kita terapkan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tadi yang saya maksud bahwa pemerintah sudah mulai mengembangkan ini adalah sebenarnya dalam wujud-wujud program, diantaranya ekowisata dan juga bioprospeksi. Ini dua contoh yang mungkin lebih mudah saya sampaikan. Ekowisata itu sebenarnya adalah konsep meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menumbuhkan perekonomian masyarakat. Kenapa saya sebut meningkatkan kualitas lingkungan ya? Soalnya kalau kita menjaga kualitas lingkungan dalam kondisi yang sama, wisatawan pasti bosan melihat alam yang seperti itu aja, dan tidak akan terjadi repeater, tidak ada pengulangan kunjungan. Karena bicara masalah Gunung Tangkuban Perahu katakanlah, seperti itu aja, kita tidak akan berkunjung 2 atau 3 kali ya, atau tidak melakukan repeat begitu. Nah, konsep untuk meningkatkan kualitas lingkungan itu harus dilakukan oleh pengelola wisata, sehingga nanti ada kunjungan berikutnya ya, itu ada hal baru yang bisa dinikmati ya, yang bisa membuat kita nyaman, memandang alam yang indah dan sebagainya. Itu harus ditingkatkan kualitasnya, sekaligus meningkatkan perekonomian juga, karena pengunjung ini akan memberikan income kepada masyarakat ya, meningkatkan penghasilan masyarakat ya, dan tentunya ini yang kita harapkan, ekonomi meningkat ya, kualitas lingkungan meningkat.
Jadi sebenarnya yang mau saya tekankan adalah bahwa ekowisata itu juga harus ramah lingkungan. Kadang-kadang kita menganggap ekowisata itu sebagai sebuah konsep wisata basis alam. Kesannya malah eksploitasi terhadap alam kan ya. Kalau ekowisata ramah lingkungan, kita terus meningkatkan kualitas alam, kualitas lingkungan hidup itu demi untuk kebaikan kehidupan ya, dan tentunya spesifik di dalam objek wisata yang ada di sana. Nah, ini yang kita sedang bangun konsepnya untuk bisa diterapkan di seluruh wisata di Indonesia. Yang kedua adalah bioprospeksi. Saya melihat bioprospeksi ini sebagai sebuah inovasi yang sudah banyak didalami oleh teman-teman di balai-balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, sebagai sebuah konsep memanfaatkan flora dan fauna untuk manfaatan lain, misalnya untuk kesehatan, untuk pertanian ya. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan dengan manfaat-manfaat yang lain. Contoh mudah adalah di Taman Nasional Gunung Merapi ya. Di sana ada rekan kita yang meneliti tumbuhan tertentu asli Merapi dan ternyata memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Di laboratorium yang dilakukan menunjukkan ya bahwa tanaman tersebut memang memiliki manfaat kesehatan yang baik bagi kita semua. Dan itu sudah melahirkan beberapa doktor di sana. Di antaranya adalah rekan yang meneliti tentang bioprospeksi itu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Nanti kait dengan sir dari Gunung Merapi yang ternyata juga bisa memiliki manfaat ya, membuat kulit kita bersih, putih, atau istilah sekarang adalah glowing gitu. Itu juga sudah ditemukan, itu akan dikembangkan ya menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Saya rasa itu gambarannya ya, apa itu konsep ekonomi regeneratif dan kenyataan-kenyataan yang sudah dilakukan di lapangan yang kita dorong sebagai sebuah model ekonomi yang baru yang bisa memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita di masa depan. Saya rasa itu lebih mendalam nanti kita jumpa dan berdialog acara-acara seminar ya, acara-acara dialog publik atau acara-acara lain yang akan kita laksanakan. Sampai ketemu. Perjuangan perbaikan kualitas air